Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita materi yang terakhir dari matematika minat. Jadi matematika minat di bagian akhir itu bab ada judulnya itu keterbagian dan teorema keterbagi polinom dan keterbagian, benar ya? Baca enggak? Pak. Ya. Jadi di materinya keterbagian dan polinom. Ini materi terakhir. Dan ini akan saling terkait. Cuma kita beda pendekatan. Di sini. Keterbagian dan polinom. Polinom apa, Mbak Tika? Suku banyak. Oke, sip. Ini Rehan nggak ada, ini gelap ya di sana? Oh, terang. Tadi dipencet nggak bisa Pak. Oh gitu. Penting. Kita kemarin membahas di polinom. Di polinom kita tinjauannya adalah aljabar. Jadi di polinom itu kemarin tinjauannya aljabar fx gitu kan. Aljabar. Di sini di keterbagian kita tinjauannya lebih ke aritmatika. Oke, ditulis dulu. Yang akan kita bahas di sini saat ini adalah yang ini. Dua materi ini, bab ini sebenarnya belum ada ketika saya SMA. Nah, kemudian mulai ada beberapa tahun polinom. Sebenarnya keterbagian kayaknya ini bab baru ya. Keterbagian itu biasanya untuk materi OSN. Malah biasanya materi OSN. Oke. Kita kemarin di polinom, di ujung polinom kita masih ingat ya yang dipelajari di polinom ya. Jadi kita belajar teorema sisa, kemudian jadi yang kita pelajari kan dari teorema sisa, teorema kalau sisanya 0, kita berarti mendapatkan faktor. Nah, kemudian kalau polinomnya 0, kita mendapat persamaan polinom. Kemarin kayak gitu ya, urutannya. Masih ingat ya? Hijau. Oke. Sekarang kita akan membahas sama. Jadi terutama berkaitan dengan sisa. Sisa kita tinjau secara aritmatika. Oke, kita masih ingat. Misalkan hari ini tanggal berapa nih? 31 ya. Ini hari terakhir tahun 2020. Misalkan 31, kita lihat di sini. 31 dibagi 12. Hasil baginya berapa? Hasil baginya berapa? 2, ya. 2, sisanya kita lihat di sini. Sisanya adalah 7. Ini hasil bagi. Pembagi. Ini sisa. Betul ya gitu kan? Oke. Cuma nanti kita di sini, kita fokusnya hanya ini. Sisa. Coba kita lihat di sini.
kita bisa nyatakan 31 itu sebagai 31 sama dengan 12 kali 2 ditambah 7. Betul ya? Nah, fokus kita adalah di sisa ini. Ini hubungan dengan materi yang telah kita pelajari kemarin. Oke, bisa ditangkap gagasannya ya? Oke. Nah, keterbagian ini juga ada istilah lain. Jadi keterbagian di sini ada istilah lain. Kita akan nama lain yang akan sering kita sebut di sini itu kongruensi. Nah, kita akan nama kongruensi. Kok bisa? Hubungannya apa? Nah, kongruen. Udah pernah dengar kongruen? Kongruen itu apa? Kalau di geometri, kongruen di geometri itu apa? Kongruen di geometri apa? Misalkan segitiga kongruen, bangun datar kongruen. Kongruen itu apa? Nah, misalkan kita, nah ini segitiga kongruen, misalkan ini. Ini dua segitiga yang kongruen. Nah, ini segitiga kongruen. Ini bisa juga kayak gini, ini juga kongruen. Kongruen itu apa berarti? Sama dan sebangun. Ya, sama dan sebangun. Jadi bangunnya sama, bangun setiga, dan perbandingannya sama, dan setiap sisinya sama. Ini di geometri, sama dan sebangun. Nah, ini kalau di geometri. Nah, bagaimana kalau kita sekarang kongruensi di aritmatika? Kita lihat di sini. Jadi di aritmatika yang namanya kongruen itu nanti adalah bilangan yang memiliki sisa sama. Jadi kita lihat di sini kongruen, kita akan ini bedakan kongruen di geometri. Itu sama sebangun sekarang, dan di aritmatika itu bilangan yang memiliki sisa sama. Bilangan yang memiliki sisa sama. Tentu jika dibagi dengan bilangan yang sama, jika dibagi dengan bilangan yang sama. Ya. Kalau di geometri adalah bangun yang sama dan sebangun, bangun datar terutama ya, yang persis sama, bangun datar yang persis sama. Itu di geometri. Nah, mungkin di sini ada sesuatu yang tampaknya aneh ya. Kenapa kok sisa sama bisa disebut sebagai kongruen? Oke, kenapa bilangan yang sisanya sama itu bisa disebut kongruen? Udah pernah mendapat materi ini belum? Belum, Mbak. Mungkin di SMP pernah latihan olimpiade, soal olimpiade. Nggak pernah baca soal ini. Yang modulo kayak gini. Belum pernah? Belum, Mbak. Belum. Oke. Kita lihat
Misalkan berkaitan dengan hari. Ya, kita contoh hari ini. Januari tanggal berapa? Januari tanggal 1 hari apa? Besok. Jumat Besok ya. Hari Jumat kan? Kita lihatin ini. Kita ini ini kalender, ini contoh penerapan di modulo atau sumber inspirasi modulo atau kongruensi. Ini 1 hari Jumat, 2 Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat lagi hari tanggal berapa? Tanggal 8 kan? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jumat lagi tanggal berapa? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ya ditulis dulu. Nanti kita akan simulasi ini. Dan seterusnya. Ini kalender Januari 2021. 11 jam lagi ya. Kita masuki tahun 2001. Coba kita lihat, udah ditulis dulu 1 sampai 21. Penulisannya seperti ini ya. Oke. Kita lihat di sini. Tanggal 1 tadi hari apa? Hari Jumat. Jumat. 8 juga Jumat kan? Ini Jumat. Berarti kongruen kan? 1, 8, 15 itu kongruen hari Jumat. Kegiatannya sama ya. Nanti jam zuhur sholat Jumat. Nah, jadi kegiatannya sama Jumat di sini. Ini hari rayanya umat Islam tanggal 1, tanggal 8 dan tanggal 15. Jadi di sini 1 dengan 8 itu kongruen. 1 dengan 8 itu kongruen jika dibagi dengan 7. Betul? Karena sama-sama sisanya 1, betul? Jadi 1, 8, 15. Itu kongruen kalau dibagi dengan 7. Nah, ini bisa seperti itu. 1, 8, 15 itu kongruen. Nah, mod 7. Seperti sini kalau 2, 9, 16 mod 7 kongruen. 3, 10, 17 mod 7. Oke, coba kita lihat di sini. Ini kongruen, kalau kita lihat, ini semuanya sisanya berapa yang ini kalau dibagi dengan 7? 1 dibagi dengan 7, sisanya berapa? Sisa. Ya, 1 dibagi dengan 7, bisa dibagi 7 nggak 1? Bisa, ya kan? Tapi tidak habis dibagi 7. 1 dibagi 7, coba. 1 dibagi 7 adalah 0. Sisanya 1, betul? Iya. Oke, 8 dibagi 7 sama dengan 1. Sisa 1, betul? Betul enggak? Nah, sekarang ini, kalau 2 dibagi 7, sisa berapa? 2. 9 dibagi 7, sisa 2. Nah, ini kan. Nah, itu. Jadi, bilangan yang memiliki sisa sama, itu bilangan yang kongruen. Sama? Nah, bertamu, Mas. Oke, kita di sini fokusnya tuh di sisa.
Jadi sisa itu sangat menentukan. Jadi 1, 8, 15 itu kongruen. Kalau sisanya di akhirnya itu sama. Masih ingat ya kemarin ya? Jadi kalau akhir itu sangat menentukan, teori husnul khotimah. Jadi kalau sama-sama sisanya 1, ya dia kongruen. Sama-sama sisa 2, berarti dia kongruen. Oke ya, jadi pahami ya. Sampai sini dipahami. Oke? Oke, sekarang kita akan tinjau lain cara penentuan kongruensi. Kita kaitkan dengan UN, dengan rumus suku ke N. Ini masih yang sama, kita tinjauan lain supaya lebih jelas. Kita lihat di sini tekan UN. Kita lihat di baris pertama 1, 8, 15. Ini kalau di barisan ini barisan apa? Aritmatika geometri. Aritmatika. Rumus UN-nya apa? Coba, ayo langsung. Bedanya berapa sih? Bedanya berapa? 7. 7, berarti 7N. 7N min 6. Oke, ingat kalau di UN kita mulai N-nya dari berapa? N-nya dimulai dari 1. N dimulai dari 1. N dimulai dari 1. Nah, di kongruensi kita tuh N mulainya dari 0. Kalau dimulai dari 0, kita misalkan pakai sekarang di kongruensi ya. UN-nya sama dengan berapa? Kalau N-nya mulai dari 0. Sama, bedanya berapa di sini? 7N. Sekarang kalau N-nya 0, berarti betul. Itu kalau N dimulai dari 0. N dimulai dari ini kalau ini dari 1 ya, ini dari 0. Oke? Benar ya? Atau kalau kita bisa dilihat di sini, ini cara perubahannya bisa lihat seperti ini. UN sama dengan 7N min 6. Nah, itu kalau N-nya 1. Kalau N-nya 0, berarti sama dengan UN min 1. Sama dengan 7N. Ini aja wes ya, sudah cukup. Ya. Jadi kita di sini kita akan ditinjau dari UN ini. Kongruensi itu mirip UN, cuma N-nya mulai dari 0. Ini yang kita akan pakai. Kita lihat di sini sisanya 1, itu kan muncul kan? Kalau di sini kita nggak kelihatan sisanya. Kalau mulainya dari 1. Coba sekarang kita ambil contoh yang lain di sini. Misalnya di sini. 5, 12, 19. Kalau pakai UN N mulai dari 1, ini berapa? UN sama dengan langsung. Sama dengan 7N. 7N. Itu yang dimulai 1, Pak? Ya, 1. Mulai dari 1. Min 2. 7N min 2. Min 2. Ini kita nggak ketahuan sisanya kan kalau kayak gini. Kita nggak kelihatan sisanya. Sekarang kalau mulai dari 0. Sama dengan 7N. Plus 5. Nah, sisanya kan. Nah, ini sisa. Kelihatan banget ini. Ini sisa, ini sisa. Oke, tulis dulu. Ini yang merah ini, yang mulai dari 0 ini, kita bisa buat mode-nya tadi, sisanya 5. Berarti 5 itu kongruen dengan 12, kongruen dengan 19, jika dibagi dengan
jika dibagi dengan 7. Oke, bisa kebayang ya yang akan kita bahas sekarang. Oke, sekarang kita akan cara membacanya. Ya, cara membacanya ini kita bisa cara membacanya bisa beragam ya. Kita misalkan di sini 5 dengan 12 itu sama, kongruen. Kongruen itu apa? Artinya sisanya sama. Kita akan lihat di sini 5 dengan 12 itu kongruen jika dibagi dengan 7. Coba kita cara membacanya. Yang pertama kita bisa baca kayak tadi. Ya, atau kita cara baca sebelum kita mengenal istilah kongruen, kita bisa lihat di sini. Bisa dibaca ya, cara baca. Cara baca yang pertama kita bisa dilihat di sini 12 ya. 12 bersisa 5 jika dibagi dengan 7. Coba kita buktikan di sini. 12 dibagi 5 sama dengan berapa? 12 dibagi dengan 5 sama dengan 2. Betul ya? Sisa 5. Oke, di sini kita lihat sisa. Oke. 12 dibagi 7, sorry. Benar ya? 12 dibagi 7 sisa 5. 12 bagi 7. Nah, betul. 12 bagi 7 sama dengan 1 untuk keterangan. Ini karena istilah baru perlu pembiasaan. 12 dibagi 7, nah ini pembaginya. 7 sama dengan 1 sisa 5. Nah. Oke ya. Jadi di sini tuh pembaginya. Ini kayak penyebutnya pembagi. Ini sisa. Ini pembagi sisa. Nah, ini bilangannya. Kita cara baca yang kedua. Cara baca yang kedua yang tadi kita baca ini kan 12. 5 dengan 12. 5 dan 12 adalah kongruen. Dalam artinya bersisa sama jika dibagi 7. Kalau sama-sama. Oke. Yang ketiga. 5 dan 12. 5 dan 12 ini hanya pembiasaan dulu ya supaya kita 5 dan 12 bersisa sama jika dibagi dengan 7. Nah, saya dibagi dengan 7 di sini nanti kita secara resmi kita akan nyebutnya sebagai kongruen ini ya. Tapi kita supaya makna kongruen lebih jelas, nah, kita akan mendapat contoh ini. Ini secara formal kita pakainya ini. Atau modulo. Nah, cuma kata modulo nih nggak pernah kita dengar. Nah, yang keempat, kita bisa ditulis di sini, ini 12 dikurangi 5
adalah kelipatan 7. Jadi kalau ini dikurangkan ke sini, ini kelipatan 7. Oke, ini berapa cara membacanya? Coba yang paling gampang yang mana? Yang paling gampang dipahami? Mardika, ini selera masing-masing. Yang paling gampang dipahami yang mana? Mardika, Rehan. Rehan yang mana, Han? 2, Pak. Nomor 2. 5 dan 12 ada kongruen, bisa sama jika begitu. Ini ya. Berarti kita akan cenderung pakai yang 2 ini ya. Oke, ya. Kalau yang paling gampang nomor 2 berarti kita udah langsung ke sasaran. Oke, bisa dilanjut ya. Ini pembiasaan istilah saja. Nah, kita berarti di sini sekarang kita akan secara formal ya, biar keren, biar resmi. Jadi pakai bahasa baku. Kalau bahasa bakunya seperti ini, kita lihat di sini. Kalau kita di sini ngikutin di sini ya. Nah, ini bahasa resminya biar kelihatan bingung. Misalkan A, B. Misalkan ini resminya. Misalkan A, B, dan M bilangan bulat. Bilangan bulat dengan M lebih besar dari 0. Nah, M-nya berarti nggak boleh 0. Karena, mengapa nggak boleh dari 0? Karena, kenapa? Karena pembagian dengan 0 tidak dibolehkan ya. Jadi karena pembagian dengan 0 tidak dibolehkan. Karena pembagian dengan 0 terlarang. Ya. Maka di sini berlaku bilangan A disebut kongruen. Nah, ini istilah kongruen tadi. Dengan B modulo M. Oh, ini biar kelihatan susah ya. Jika M A dikurangi B. Oke, ini semakin mumet ya. Tapi kita akan jelasin, coba tulis ini. Dan ditulis. Nah, kita akan pelan-pelan dulu di sini ditulis A B mod M. Coba di sini yang ini kita harus terlatih mengubah ini menjadi ini. Jadi kalau misalkan tadi ya, 5 modnya berapa tadi? 12. 5 dengan, ya kongruennya dengan 12 tadi ya. 5 dengan 12 itu kongruen dengan modulo. Modulo itu pembagi ya. Mod M, mod 7. Nah ini artinya, nah kita lihat di sini. Ini artinya kita lihat sepadannya dengan ini. Artinya 12 dikurangi 7 atau 7 kurangi 12 itu kelipatan dari 12 kurangi 5, sorry. 12 dikurangi 5 itu kelipatan dari 7. Jadi 12 dikurangi 5 atau 5 kurangi 7. 12 kurangi 5 atau 5 12 dikurangi 5 atau 5 dikurangi 12 adalah kelipatan 7, oke? Oke. 12 kurang 5 atau 15 itu kelipatan 7. Jadi kita bisa menganggap modulo itu sebagai pembagi atau pengali.
Ya, kita bisa lihat di sini biar kebayang modulo itu sebagai pembagi atau pengali, tergantung kita sudut pandangnya yang mana. Oke, ya bisa ditangkap ini ya. Kita bisa ambil bilangan tadi, kalau misalnya yang tadi berapa? 1 dengan 8 ya. 1 itu kongruen dengan 8. Mod 7. Nah, ini artinya ini sepadannya dengan 8 dikurangi 1 itu habis dibagi 7, atau 8 dikurangi 1 adalah kelipatan 7. Ini juga sama ya. 12 kurang 7 adalah kelipatan 7, atau 12 dikurangi 5 adalah habis dibagi 7. Oke, coba sekarang kita udah mulai biasa ini ya, mulai dengan istilah-istilah baru ini. Jadi ini kayak kita pertama kali mendengar logaritma, ini modulo pun kayak gitu. Coba sekarang kita akan buktikan, coba dikerjakan di sini, misalnya kita ambil di sini 31 itu kongruen dengan berapa mod 10. Coba ini diisi apa nih? 21. Contohnya apa? Coba. Jadi di sini kita 41. apa saja bisa diisi dengan 41. 41, boleh. Tapi biasanya kita pilih yang angka yang kecil, biar kita ada bayangan, sisa yang lebih kecil. Berarti berapa? Berarti kita bisa di sini, kita misalkan di sini A lah, kita misalkan di sini A. A-nya berapa di sini? Nah, A-nya itu, A adalah himpunan di sini. Kita bisa menyatakan A itu sebagai, A adalah, oke, kita bisa 41 boleh, tapi yang lebih kecil, biasanya lebih kecil dari ini, yang paling kecil, bilangan positif yang kecil. 41 boleh, 41, 51, dan seterusnya. Cuma biasanya kita, supaya lebih mudah diserap otak, tuh nyari yang sederhana. Berarti berapa? 31 itu sendiri kan, karuan ya. Ya karuan, 31. Terus 21, terus 11, terus 1. Nah, kita biasanya yang dipilih itu yang 1 ini. Kita pilih yang paling sederhana. Jadi di sini kita pilih yang sederhana karena yang bisa diterima otak, kita bisa menulis di sini. Biasanya kita pilih yang sederhana. 1 mod 10. Ini semuanya benar ya. Semua benar, tapi kita pilih sederhana. Oke, bisa ditangkap ya. Kita sekarang akan menguji beberapa sifat dari modulo atau kongruensi. Nah, coba sebelumnya kita lihat dulu ini nomor 1, nomor 2. Kali ini yang paling sederhana ya, ini paling sederhana.
Misalkan kita nomor 2, 15. 15 ini misalnya B, mod 7. Coba apa saja berarti? Ini adalah atau kita bisa pakai simbol yang lain ya. Kita bisa pakai simbol A adalah anggota. Nah, kita pakai anggota. Berarti B anggota himpunan apa saja, coba kita lihat di sini. 1. Berapa? 1 bisa. 1 bisa ya. 1, 8. 8. Yang jelas ya kan kelipatan 7 di sini kan, tambah 7 lagi kan 15 itu sendiri. Kemudian 23. Nah, ini yang paling sederhana ini. Ya, yang paling sederhana. 22, Pak. 22, 22. Bukan 23 ya? Iya, Pak. 17 ditambah 7 sekarang 23 ya? 22. Iya, Mas. Tahu di Pak. Dari dulu ya. Oke, sip. Pokok berarti memang sudah tidur siang kayak ini. Udah ngantuk. Oke, kita akan dari bilangan yang sederhana ini, kita nanti bisa mencari misalnya 7 di pangkat 2000, itu angka satuannya berapa? Atau 7 pangkat 2000, 3 angka paling belakang berapa? Nah, itu salah satu penerapannya. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu ini. Sekarang tapi sebelumnya kita lihat sifat-sifatnya dulu. Sifat-sifat berkaitan dengan mode. Kita misalkan mode yang kita tahu tadi 1,8. Misalnya kita lihat ini. Kita akan buktikan sifat-sifat mode. Kita lihat di sini 1. Nah, 1 dengan 8 itu kongruen jika dibagi 7. Betul? Betul. Kalau 6 itu kongruen dengan 13 jika dibagi 7. Betul? Betul. Betul. Tapi ini jangan 6. Terlalu besar, nanti kurang langsung nih. 4 dengan 11. Betul ya? Betul, Pak. Coba kita akan mendapatkan 2 sifat ini. Kalau kita tambahkan 1 ditambah 4, 5. Ini operasi tambah ya. Dengan 88 itu kongruen jika mod 7 tentu harus sama. Betul enggak? 8 tambah 11. Oh, ditambah 11. 19 gitu sekali. 19. Benar enggak? Coba ini sama-sama sisa berapa itu? Kongruen enggak ini? Kongruen, Pak. Benar ya? Kongruen ya? Sisanya berapa sih? Kita pastikan sisanya berapa? 14. Ya. Oke. Kongruen benar ya? Kalau dibagi dengan 7, sisanya sama-sama 5. Sisanya 5 kan? Jadi yang jadi sisanya, oke kan? Sisa 5, betul ya? Nah, ini sisa 5. Kita buktikan yang angka yang besar. Kalau yang angka besar ini kan kita lihat ini. 19 itu adalah 19 dibagi 7. 7 dikali 2, hasilnya 2. Sisa 5. Loh, betul. Berarti kongruen. Sekarang kita
bentuk perkalian. Kalau kita perkalian 1 dikali 4, kita kalikan atas dengan bawah. 1 dikali 4, 4. 8 dikali 11, 88. Ini kongruen. Betul enggak? Betul? Betul enggak? Bagi 7. Kita lihat ini, bagi 7. 8 sama dengan 7 dikali berapa sisanya? Dikali 12 ya. 12 sisa 4 ya kan, kongruen. Nah, ini menghasilkan sisa yang sama. Oke, save. Tulis dulu. Atau sekarang yang ketiga, ini sifat ini kita lihat takut pembuktian ini satu hal. Ini hubungan dua ini satu hal. Sekarang hal lain. Misalnya nanti kita akan rangkum di bawah. Sekarang kita di sini kalau 1 dengan 8. Mod 7. Nah, lihat ini. Kita tambahkan misalnya keduanya dengan 3. Coba. 1 ditambah 3. Kalau kita tambah 3, apakah kemudian dia kongruen? Masih tetap kongruen. Dengan mod 7 ini benar nggak? 4 dengan 11. Jadi kita lihat sini 4 dengan 11 ini kongruen. Karena ditambah dengan bilangan yang sama, benar nggak? Kita akan membuktikan sifat ini. Betul, Pak. Betul ya? Betul. Oke. Kita sekarang kalau 1, sekarang 2, misalnya 2 mod 9. Ini mod 7 ini sama. Sekarang kita mau kalikan, misalnya 2 kali 3. Ini 9 kali 3. Benar nggak? Ini kongruen, tetap kongruen. 6 kongruen dengan 27. Benar, Pak. Benar ya? Sip. Jadi kita di sini sekarang mendapatkan 4 sifat modulo. Jadi ini hal yang lain. Oke, bisa. Mardika, Rehan, Sip. Oke, sekarang kita coba dipahami ini. Kita akan membuat sifat yang lebih umum. Kita bikin aljabarnya. Kita secara dengan huruf-huruf. Kalau misalkan A, B itu kongruen, tentu saja harus sama pembaginya, mod M. Kalau kita kedua ruas kita tambahkan dengan P, ini tetap kongruen. Dengan bilangan yang sama, maka ini tetap kongruen. Atau kita kalikan.
A kali P ini juga tetap kongruen. Oke ya, tadi kan bisa dipahami ya ini kan? Rehan, oke? Ya, jadi kalau sama-sama kedua ruas ditambah dengan bilangan yang sama, tetap kongruensi terjaga. Dikalikan dengan bilangan yang sama, kongruensi terjaga. Atau kalau kita, ini yang pertama. Yang kedua, sifat yang tadi, kalau misalkan ada A dengan B kongruen. Mode-nya sama-sama mode M, modulo M, pembaginya M. Kita dapat hal yang lain, saya dengan D, ini kongruen dengan modulo M. Mode M juga. Sekarang kalau kita kalikan, kalau kita tambahkan A ditambah C, ini juga tetap kongruen dengan B ditambah M. Kalau kita kalikan A kali C atas kali bawah sama dengan dari kongruen dengan atas dikali bawah. Oke. Yang ini coba bisa dipahami ya. Harus bisa mencontohkan dengan bilangan di kepala sendiri. Tadi ini terkait dengan sebelumnya. Mardika, bisa ditangkap ya ini ya? Ya, Pak. Oke. Sekarang kita coba bagaimana kalau kuadrat. Kita lihat di sini kalau kuadrat. Misalnya kita tahu misalnya 2 dengan 9 ya. Mod 7 dia kongruen. Kalau kita kuadratkan 2 kuadrat dengan 9 kuadrat, apakah tetap kongruen? Coba kita cek, kita periksa coba kalau yang ini, kita periksa. Ini kan berarti 4 ya, 4 dibagi 7 berarti 4, hasilnya 0, sisa 7, betul? Betul. 4 dibagi 7, hasilnya 0, sisanya 7, betul? Sekarang ini 81 dibagi 7. Oh, kenapa 4, sorry? 7 ya, 7 kali 0. 7 kali 0, sisa 7, betul ya? Kalau 81 berarti 7 kali 11, 12. 12 kebanyakan ya? 11. 10, Pak. Iya kan? 11. Iya. 77. Oh, ini sisa 4 ini. Oh, ini salah. 77. Sisa 4, betul ya? Betul. Nah, berarti ini ternyata mengkuadratkan itu membuat tetap kongruen. Kita buktikan yang lain. Misalnya kita pakai bilangan yang lain, misalnya modulonya jangan 7, tapi kita modulannya 5. Misalnya 8, 2 dengan 7 mod 5. Kita lihat kalau kita kuadratkan, ini 2 kuadrat. Ini 7 kuadrat, apakah tetap ini? Kita cek.
dibagi dengan 5. Ya, 4 dibagi dengan 5 berarti 5 dikali 0 sisa 4. Yang ini 49 bagi 5. 5 dikali 9, 45 ya. 4. Sisa 4. Oke, ini berarti tetap juga ini. Sip. Coba sekarang kita pangkatkan 3. Nah, kita pangkatkan 3. Apakah 2 pangkat 3 ini gitu nih? 2 pangkat 3 dengan 9 pangkat 3. 2 pangkat 3 apakah tetap sama dengan 9 pangkat 3? Tetap kongruen dengan 9 pangkat 3. Modulo 7 misalnya. Kita lihat 2 pangkat 3, 8. 8 dibagi 7 berarti 7 dikali 1 sisa 1 ya. Sekarang sini 9 pangkat 3 berapa? 9 pangkat 3 729. 243. Ya. 729 ya. 81 kali 9 kan 729. 729 ini berarti dibagi 7 kali berapa? 7 kali, kalau 700 kan 100. Berarti 103. Ya, 103. Kali 103. 104. 28. Iya. 104 sisa 1. Loh, ternyata tetap kongruen. Sekarang yang ini kita pangkatin 3. 2 pangkat 3 dengan 7 pangkat 3 mod 5. Ini coba. 8 dibagi 5 berarti 8 bagi 5. 8 bagi 5 berarti hasilnya 5 ya. Sorry. 5 ya, 5 dikali 1 hasilnya 1 sisa 3. Betul? Betul. Yang ini 5 dikali 7 banget 343 ya. Iya. 343 kalau 340 kan pas genap ya. Berarti 5 kali 68. Betul? Betul. Sisa 3. Oke, ternyata ini juga tetap menjaga kongruensi ya. Dulu. Ini ada 4 dibatasi biar ke. Nah. Oke, Mardika bisa pahami? Rehan? Bisa, Pak. Oke, sip. Kalau sudah, kita bikin rangkuman. Jadi rangkumannya adalah aljabar. Jadi kalau kita tahu bahwa A dengan B kongruen, ini kongruen, maka kita juga akan tahu bahwa A pangkat N tetap kongruen dengan B pangkat N. Mod M.
Oke. Kita ambil, sekarang kita masuk ke contoh soal, bahasan soal. Oke, silakan diminum dulu tehnya, Mardika. Rehan, diminum dulu. Kopinya, kopi apa teh di depan itu? Rehan, kopi apa teh? Coklat, Pak. Coklat. Kalau Mardika biru, apa hijau? Ungu, Pak. Oke. Kita sekarang soal yang sering muncul dulu di ini Olimpiade ini, tapi karena sering muncul maka sekarang nggak muncul lagi. Ini tentukan bilangan terakhir contoh soal ya, contoh soal, contoh penerapannya. Tentukan dua angka terakhir 3 × 2002. Nah, ada cara SMP ya, tapi kita coba sekarang kita pakai cara SMA, cara modulo. Dua angka terakhir dari 3 × 2002. Jadi kita nggak usah menghitung, tapi kita lihat polanya. Kita lihat ini. Kalau dua angka terakhir, kita lihat di sini ya. Untuk percobaan di sini, kalau 114, ini angka terakhirnya berapa? 14 ya. Jadi 114 dengan 14 ini akan kongruen kalau pembaginya berapa? 100. Jadi kalau dua angka terakhir itu berarti kalau modulo 100. Oke. Jadi ini untuk petunjuknya. Jadi di sini kita akan dapat berarti dua angka terakhir berarti berkaitan dengan modulo 100 dengan pembagi 100. Jadi dua angka terakhir ini artinya adalah berkaitan dengan modulo 100. Dua angka terakhir berarti modulo atau pembagi 100. Coba tulis dulu. Jadi soal ini bisa kita ubah, ditulis ulang yang ini menjadi seperti ini. 3 × 2002 itu sama dengan apa mod 100. Nah, di sini kita misalkan di sini A ya. Tapi A yang paling sederhana. Ini yang paling sederhana, bilangan paling sederhana. Oke, bisa ini ya. Bisa dipahami masalahnya. Jadi tentukan dua angka terakhir dari 3 × 2002, artinya kalau dalam masalah kongruensi, ini soal ini sepadan dengan ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya kita bergerak dari yang paling sederhana dulu. Kita bisa mulai misalnya yang kita tahu kalau 3 × 4 misalnya, 3 × 4 mod 100 berapa? Yang paling sederhana di sini. 81 ya. Betul? 81 dibagi 100, hasilnya 0, sisanya 81, betul? Kalau 3 × 2, berarti 9
mod 100. Modal awal kita ini, betul? Coba dipahami dulu. Yang ini bisa dipahami, dua ini. Tiga pangkat 4 bukan emang 81, Pak? 3/4 berapa? 81. Betul kan? Coba 81 dibagi 100 berapa sisanya? 0, 19. 19. 81. Kita lihat 81. Benar nggak? 81 kita lihat di sini ya. 81 dibagi 100 ya, dibagi 100 hasilnya adalah 0. Sisanya kita pakai Forgopit aja ya, kita mau lebih yakin. Nah, kita ini masalahnya hanya istilah baru saja sebenarnya. 81 dibagi 100. Ini kan 0. 0 kali 100 0 bisa 81 tuh. Ya, ini sisanya 81. Betul? Oke. Saya ini harus dipahami dulu di sini dua ini. Kalau 9 dibagi 100, hasilnya 0, sisanya 9. Oke? Ini bisa dipahami ya, yang saya lingkari hijau ini? Insya Allah. Oke, sekarang kita kalikan atas dengan bawah. 3/4 dikali 3/6. Berarti 3/4 dikali 3/2. 3/6. Nah, ini tetap kongruen kalau ini dikalikan. 81 dikali 9. 729 mod 100. Betul? Nah, 729 mod 100 sama aja dengan paling sederhananya 29 mod 100. Sisanya 100. Jadi kita bisa sederhanakan 3/6 adalah 29, sisanya 29 kalau dibagi dengan 100. Oke. Ini bisa dipahami ini ya. Ya. Kenapa 700-nya hilang? Ya kan kita lihatnya saja sisanya. Ya, sekarang kalau 3 kita susun ulang sekarang. Kalau 3/2 itu 9 mod 100. Berarti kalau kita lihat ini 3/6 itu 29. Kalau pembaginya 100. Kita kalikan atas bawah. 3/2 kali 3/6, 3/8. 3/8. 9 kali 29 berapa? 9 kali 9 1 8 261. 261 mod 100. Nah ini sama aja dengan paling sederhananya 61 ya. Iya, Pak. Mod 100. Oke, sekarang kalau kita lanjutkan
38 itu adalah 61. Mod 100, pembaginya 100. Kalau 2, 3 pangkat 2. Ini adalah 9. Atas bawah dikalikan. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 10 ya. 61 kali 9. 549. 549 mod 100. Kalau paling sederhananya berarti 49 mod 100. Ini 3 pangkat 10. Oke, sekarang kedua ruas dikuadratkan. Misalkan 3 pangkat 10 kuadrat, berarti ini sama-sama dikuadratkan. Mod 100. 3 pangkat 10 dikuadratkan, berarti 3 pangkat 20 ya. 49 kuadrat berapa? 49 kuadrat. Banyak, Pak. 2.500 kurang ya kan? Kurang, Pak. Kurang 2401. Oke. Nah, ini bentuk paling sederhananya berarti 3 pangkat 20 ini adalah 1 mod 100. Nah, kita mendapatkan sesuatu yang sangat sederhana. 1 ini. Oke. Sekarang kita susun ulang yang tadi. Yang ditanyakan adalah tadi 3 pangkat 2002. 3 pangkat 2002. 3 pangkat 2002 itu sama aja dengan 3 pangkat 20 3 pangkat 20 pangkat 100 dikali 3 pangkat 2. Betul? Mod 100. Nah, 3 pangkat 20 berapa ini? Kan 1 kan? Ini 1 pangkat 100 dikali 3 pangkat 2. 9 kan? Mod 100. Jadi hasilnya adalah 9 mod 100. Nah, sisanya bagi 100 itu sisanya 9. Jadi 3 pangkat 22 dibagi 100 sisanya 9. Jadi 2 angka terakhir. 2 angka terakhir 3 pangkat 2002 adalah 09.
Oke? Bisa dipahami ya? Ini materi ini masuk ke matematika SMA karena ini memang sangat dekat dengan pemrograman. Oke, dipahami? Partika oke? Rehan? Lanjut? Nah, kita lanjut dengan soal. Mudah-mudahan bisa ketemu. Tentukan dua angka terakhir tentukan angka terakhir saja. Angka terakhir dua pangkat 70 jika dibagi 13. Ya, kerjakan. Sorry, bukan. Oh, pertanyaannya saya ubah dulu. Bentar. Kita bukan di sini. Tentukan sisa. Tentukan sisa dari 2 pangkat 70 jika dibagi 13. Bukan angka terakhir ya. Tentukan sisa dari 2 pangkat 70 jika dibagi 13. Bisa dimulai dari yang paling mudah ya. Kita bisa mulai. Nah, ini kita inisialisasi. Misalkan dimulai dari 2 pangkat 4 mod 13 berapa? 2 pangkat 4 berapa sih? 16 ya. 16 supaya kelipatan 13 berarti dikurangi 3. Oke. Kita bisa mulai lagi dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 64. Supaya kelipatan 13 berarti 65 kan kelipatan 13. Berarti kita di sini bisa -1. Bisa negatif ya di sini ya. Benar nggak? Enak. Apa ditambah plus ya? 64 supaya kelipat. Oh, plus ini. Walaupun negatif bisa di sini plus. 64 yang kelipatan 64 benar ya? 13 kelipatan 65 dikurangi 3. Oh, benar min ya? Min ya? Iya. Ya.
Tapi yang ada di sini 64 min 1. Ya. Kita kalikan 2 pangkat 10 sama dengan min 6 bukan, Pak? 2 pangkat 6 dikalikan kan 2/10 kan? Sisanya. Ini sisanya berapa? Atau kita jangan pakai negatif, Is. Kalau pakai negatif bingung, kita jangan pakai negatif dulu. Jangan pakai negatif. Kalau nggak pakai negatif berapa ini? 2 pangkat 6 bagi 13, sisanya berapa? 12. 64. 64 dibagi 13. Ini 4, 53. 11 ya? Nah, ini aja, wes. 52. 52. Oh iya. 12. Nah, kita bisa pakai ini. Kita kalikan. Jangan pakai negatif. Kita kalikan di sini 2 pangkat 10, 36 mod 13. Disederhanakan bisa kan? 36 mod yang lebih sederhana lagi dikurangi 26. Yang paling sederhana dengan mod 13. 36 yang paling sederhana itu berapa? Kalau mod 13 ini pembagi berapa sih ini? Kalau dibagi dengan 13 3 ya? 3, berarti ini setara dengan 3 aja nih. 3 mod 13. Ya 3 benar. 36 bagi 13 sisanya berapa sih? 36 bagi 13 26 10 ya? 10. Iya, Pak. Iya, 10. 10. Ini paling sederhananya 10. Nah, ini angka 10 kan gampang. Berarti kalau kita dipangkatkan 7. Oh, nanti ini kader bagi 10 bagi 7 ini. Dipangkatkan 2, pangkatkan 2 pangkat 20 berarti sama aja dengan 100 mod 13. 100 berarti yang paling kecilnya berapa? 13 kali 13 dikali 7. 91. 100 dibagi 13, kita lihat sisanya. 91 kali 13, 100 dibagi 13.
7 kali 291 ya. Sisa 9. Betul. Sisa 9 berarti 9 mod 13 ya, terus dinaikkan. Dua pangkat 40. 2 pangkat 40 berarti 81 mod 13. 81 dibagi 13. 81 dibagi 13. 565 13 dikali 6 78. Ya, berarti 6. 6 3 78. Berarti ini 3. 2 pangkat 40 sama ini kongruen dengan 3 mod 13. Nah, sedikit lagi nih. Ditambahkan, tiga-tiganya kita bisa ditambahkan. Kita bisa susun ulang, dikalikan, dikalikan. Kita bisa dikalikan tiganya, 2 pangkat 40 itu 3 mod 13. 2 pangkat 20 itu adalah 9 mod 13. 2 pangkat 10 itu adalah 10 mod 13. Jadi sudah ketemu. Berarti 2 pangkat 70 270 mod 13. Nah, ini sederhanakan di sini berapa sisanya. Kalau yang dimaksud sisa berarti yang kongruen, kalau sisa itu berarti kongruen tapi ini ya, kurang dari 13. 10. Berapa berarti? 10. 270 dibagi 13. 20. 2 ini 26 10 ya. Sisanya 10. 260 ya, sisa 10. Iya, Pak. Berarti 10 mod 13 sudah ketemu. Berarti sisanya adalah 10. Oke, itu pengenalan berkaitan dengan keterbagian. Bisa dipahami ya? Rehan, Mardika? Siapa? Oke. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.